Lois memperkenalkan Engus kepada Tiara. Sebelumnya, saya telah mengatakan bahwa biolamu terbuat dari bahan khusus yang jarang tersedia di pasaran. Saya tidak akan bisa mempertahankan suara asli biola ini jika Engus tidak menemukan bahannya untuk saya. Baru setelah itu Tiara mengetahui bahwa anak laki-laki yang tampak cantik itu sebenarnya adalah keponakan Lois. Dia berterima kasih dengan tulus kepada pria itu setelah mendengar apa yang dikatakan Lois. "Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Engus." "Sama sekali, tidak ada masalah." Sebuah suara yang halus dan menarik datang dari sisi ruangan tempat Engus berdiri. Tiara terdiam sejenak, dia tidak menyangka Engus terdengar begitu menyenangkan. "Apa Anda juga seorang ahli senar, Tuan Engus?" tanya Tiara. "Bukan." Engus menggelengkan kepalanya. Tiara agak bingung dengan jawabannya. Jadi Engus menjelaskan lebih lanjut, "Saya melakukan ini hanya sebagai hobi, dan paman saya sering meminta bantuan saya karena dia adalah seorang ahli senar. Saya memiliki pekerjaan yang sebenarnya sebagai dokter, dan saya juga terlibat dalam beberapa bisnis yang berhubungan dengan alat musik." Tiara mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah mereka selesai berbicara, Lois angkat bicara sekali lagi. "Nona Tiara, biolamu adalah biola yang sangat langka dan berperforma tinggi. Jadi kamu benar-benar harus merawatnya dengan baik. Kita mungkin tidak akan bisa menemukan bahan yang sama di masa depan," ujar Lois. "Saya akan menjaganya dan tidak akan merusaknya lagi." Dia mengangguk mantap sambil memegang biola dengan kedua tangannya. Dia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi dua kali. Biola ini bukan lagi sekedar biola mahal baginya. Ini adalah bukti cintanya dan Nico satu sama lain. Tentu saja Lois tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Tiara. Namun ketika dia melihat ekspresi serius Tiara, dia mengangguk puas. "Jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan. Saya sudah berusaha keras hanya untuk memperbaiki biolamu. Kamu tahu itu." "Saya mengerti. Terima kasih Tuan Lois." Dia mengucapkan terima kasih sekali lagi. Lois akhirnya melambaikan tangannya dan tertawa kecil padanya. "Berhentilah berterima kasih pada saya. Jika kamu bersikeras untuk menunjukkan penghargaanmu, kenapa kamu tidak memainkan sebuah lagu untuk kami?" Tiara tidak punya alasan untuk menolak permintaannya, dan Lois adalah seorang penggemar biola yang sangat senang menyaksikan pertunjukan yang bagus, terutama ketika biola itu seunik biola milik Tiara. "Ini merupakan kehormatan bagi saya," kata Tiara sambil mengangkat biolanya sekali lagi. Tak lama kemudian lagu Rondo Capriccioso pun mengalun memenuhi aula. Lagu yang sangat merdu ini melibatkan banyak gesekan senar pada biola. Keseluruhan tema ini memancarkan perasaan megah dan dahsyat. Meskipun pada bagian pendahuluannya terdapat sedikit kesan kesedihan, nada awal terasa seperti dedaunan musim gugur yang melayang di langit. Sementara bagian tengah lagu terdengar seperti para penari yang melompat-lompat. Menjelang akhir lagu ada bagian yang dipenuhi dengan akord membangun bagian yang paling cepat, di mana busur Tiara menggerakkan naik dan turun dengan kecepatan tinggi. Keseluruhan lagu ini sangat menghibur dan menawan.
Baik Lois maupun Angus terpesona oleh penampilannya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata dan menggerakkan kepala mengikuti alunan musik. Setelah lagu selesai, Tiara menghembuskan nafas panjang sebelum menurunkan biolanya. Dia mengerutkan bibirnya sambil tersenyum ketika melihat kedua pria itu yang terlihat masih larut dalam alunan musik. Dia senang setiap musisi ingin agar para penontonnya dapat larut dalam musik yang mereka mainkan. Angus dan Lois akhirnya kembali sadar beberapa saat kemudian. Mereka menepukkan kedua telapak tangan mereka untuk memberinya tepuk tangan meriah sebelum menghujaninya dengan pujian. Saya merasa sedang berada di sebuah konser. Kamu luar biasa, Nona Tiara. Untuk seseorang seusiamu yang bisa bermain dengan cara seperti itu, sungguh luar biasa. Lois berkomentar. Dia senang mendengar kata-katanya tetapi tetap rendah hati dengan tanggapannya. Saya masih harus meningkatkan kemampuan saya. Usaha untuk meningkatkan diri tidak pernah berakhir, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kamu adalah pemain yang luar biasa, Nona Tiara. Angus menatap Tiara dan sesuatu tampak berkelebat di tatapannya selama beberapa saat. Tiara masih merasa bahwa mereka melebih-lebihkan kata-kata mereka saat mendengar pujian mereka, dan dia menanggapinya dengan nada rendah hati. Mereka bertiga mengobrol cukup lama setelah itu, namun demikian saat mereka semakin akrab satu sama lain, mereka mulai bercabang untuk membicarakan berbagai hal yang berbeda. Pada akhirnya, entah bagaimana, mereka akhirnya membahas tentang musik. Sebagai seorang penggemar biola seperti Lois, dia memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang biola. Tiara belajar banyak dari diskusi mereka, dan dia akhirnya mengakhiri percakapan dengan mengucapkan terima kasih. Saya belajar banyak hari ini. Saya harus mentraktir kalian makan sebagai ucapan terima kasih. Tidak masalah, saya tidak suka makan di luar. Lois melambaikan tangannya untuk menolaknya sebelum memberikan komentar lucu. Saya rasa kamu bisa mentraktir Angus makan. Meskipun Tiara kecewa dengan penolakan Lois, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya dia berbalik dan menatap Angus. Itu akan menjadi kehormatan bagi saya, kata Angus sambil tersenyum tipis. Dia mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam dan emas sebelum menyerahkannya pada Tiara. Tiara melihat nama dan nomor teleponnya timbul dengan warna emas ketika dia mengambilnya. Kamu bisa menghubungi saya kapanpun kamu punya waktu luang. Angus berbicara dengan suaranya yang menenangkan dan menyenangkan. Tiara mengangguk dan menyimpan kartu namanya. Kemudian setelah duduk beberapa saat, dia pamit dengan sopan. Awalnya Angus menawarkan untuk mengantarnya pulang, tapi Tiara menolak tawarannya. Saat dia kembali ke villa, langit di luar sudah mulai gelap. Tiara menyiapkan makan malam sederhana untuk dirinya sendiri sebelum naik ke lantai atas untuk mandi dan menyikat gigi. Setelah dia selesai membersihkan diri, dia buru-buru menelpon Nico melalui panggilan video. Biolanya sudah diperbaiki, bunyinya sama seperti sebelumnya. Dia memberitahukan kabar baik tentang biola itu. Dia memperhatikan dengan penuh perhatian sambil tersenyum ke arah kamera. Apa kamu senang? Tentu saja, saya sangat senang. Dia menyeringai.
Kemudian dia teringat bahwa Niko adalah orang yang memperkenalkannya pada Lois. Kalau dipikir-pikir, orang yang paling harus saya ucapkan terima kasih adalah kamu. Jika kamu tidak memperkenalkan Tuan Lois kepada saya, biola saya tidak akan bisa kembali seperti semula, katanya dengan penuh semangat. Niko tidak mengomentari perkataannya. Sebaliknya dia malah menggodanya ketika melihat senyum cerah di wajahnya. Sudah saya bilang, saya tidak suka kalau kamu hanya mengucapkan terima kasih pada saya. Kamu harus menunjukkan penghargaanmu dengan tindakanmu juga. Tindakan? Dia terdiam sejenak sebelum tersenyum. Saya akan membelikanmu makanan yang enak saat saya kembali nanti. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kamu kembali. Saya tidak ingin menunggu selama itu, gumamnya sambil menggelengkan kepala. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih pada saya, kamu harus melakukannya sekarang. Sekarang? Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Dia menatapnya dengan bingung saat pria itu menatapnya dengan ceria. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Entah mengapa beberapa gambaran muncul di benak Tiara saat dia melihat raut wajah pria itu, dan pipinya berubah menjadi seperti tomat. Saya tidak pernah menyangka kamu akan menjadi orang seperti ini. Rasanya seperti saya tidak pernah mengenalmu sama sekali. Dia menatapnya dengan marah. Niko tahu bahwa Tiara sedang memikirkan hal-hal yang kotor dan matanya berbinar geli meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan wajahnya yang datar. Apa yang telah saya lakukan? Saya hanya mengisyaratkan kepadamu untuk melihat apakah kamu akan melakukan pertunjukan untuk saya. Pertunjukan? Jadi, kamu meminta saya melakukan pertunjukan untukmu? Dia menatapnya dengan canggung, benar-benar malu dengan semua pikiran kotor di benaknya. Dia berpura-pura seolah-olah dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Iya, maukah kamu melakukan itu untuk saya? Tentu saja. Dia mengeluarkan sedikit batuk sebelum meletakkan ponselnya di dekat meja dan berdiri di tengah aula. Saat dia mulai tampil, sebuah melodi yang menenangkan dan romantis terdengar di dalam ruangan. Ketika Niko melihat gadis itu, yang penuh percaya diri, sorot matanya tampak lembut. Kemudian setelah lagu berakhir, dia bertepuk tangan dan memuji penampilannya. Kamu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya sangat menantikan hari di mana kamu mendapatkan pengakuan yang pantas kamu dapatkan. Tiara berseri-seri saat mendengar kata-katanya. Meskipun pujian itu membuatnya merasa hangat di dalam hati, hal itu juga mengingatkannya pada kenyataan yang selama ini dia hindari. Dia tidak punya pilihan selain merenungkan hal itu saat itu juga. Ada apa? Niko bertanya ketika dia melihat raut wajah gadis itu yang muram. Dia memegang ponselnya dan meletakkan kepalanya di atas meja sebelum menceritakan apa yang dia pikirkan. Saya menyadari bahwa saya telah berlatih hampir setiap hari, tetapi saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan pertunjukan, katanya dengan sedih. Niko mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tiara berbicara dengan ragu-ragu. Sebenarnya, saya ingin mencari kesempatan lain di luar sana. Saya ingin bertemu dengan lebih banyak orang jika memungkinkan.
Kalimat-kalimatnya perlahan-lahan terdengar lebih percaya diri dan matanya berbinar saat dia berbicara. Menurut saya, musik itu sangat beragam. Jika musik dimasukkan ke dalam hidup saya, mungkin saya akan mendapatkan lebih banyak pengalaman dan perspektif yang lebih baik. Ekspresinya melembut saat melihat wanita itu membangkitkan semangatnya sendiri tanpa bantuannya. Itu merupakan gagasan yang bagus. Apa kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan? Iya, saya belum memikirkan hal itu. Dia terdengar sedih lagi, jadi dia tertawa kecil sebelum memberikan beberapa saran. Tidak apa-apa, kita bisa melakukannya perlahan-lahan. Saya rasa kita tidak punya pilihan selain melakukannya dengan perlahan. Keesokan harinya Tiara bersiap-siap dan membawa kotak biolanya untuk pergi ke tempat latihan orkestra. Ketika para anggota lain melihatnya, mereka semua menghampirinya untuk bertanya tentang dia. "Hei, Tiara, saya dengar biolamu sudah diperbaiki," kata seseorang. "Iya," jawabnya sambil tersenyum. Seseorang melihat Tiara membawa tas biola, jadi mereka memintanya untuk mengeluarkannya agar mereka bisa melihatnya. Dia tidak menolaknya saat dia membuka tas biola dan menunjukkannya kepada mereka. "Ini terlihat seperti sebelum rusak," komentar mereka. "Siapa yang kamu minta untuk memperbaikinya untukmu, Tiara?" Para anggota berseru kaget. Mereka semua penasaran. Bagaimanapun juga tidak peduli seberapa banyak kamu merawat alat musikmu, pasti akan ada masalah jika kamu menggunakannya setiap hari. Jarang sekali mendengar ada seorang ahli yang bisa melakukan keajaiban seperti itu. "Orang itu adalah Tuan Lois," jawab Tiara dengan jujur. Semua orang terkejut ketika mereka kembali sadar. Mereka semua menatap Tiara dengan iri. "Kamu luar biasa, Tiara. Saya tidak percaya kamu bisa bertemu dengan Tuan Lois." Lois adalah seorang ahli senar yang terkenal dan banyak orang lain yang mengharapkannya untuk memperbaiki alat musik mereka. Itulah sebabnya dia harus membuat beberapa aturan yang mempersulit orang lain untuk membuat janji dengannya. Tiara tersenyum saat mendengar kata-kata mereka. "Bukan saya yang menghubunginya, kekasih saya yang membantu saya membuat janji." "Tiara, saya curiga kamu hanya mencoba memamerkan kekasihmu sekarang," kata salah satu anggota dengan iri. Iya, kamu membuat kami merasa bahwa mungkin yang kami butuhkan hanyalah seorang kekasih untuk membuat janji dengan Tuan Lois," komentar yang lain. "Oh tidak, semakin kamu membicarakan tentang kekasihmu, semakin saya merasa ingin punya kekasih juga, Tiara." Semua anggota mulai mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Tiara merasa wajahnya bersemu merah. Saat itu suara Hathaway terdengar dari belakang mereka. "Apa yang kalian bicarakan? Mengapa kalian tertawa terbahak-bahak?" Para anggota memberitahu Tiara tentang apa yang mereka bicarakan sebelumnya. Hathaway menatap Tiara dengan tatapan prihatin. "Bagaimana biola kamu setelah diperbaiki? Bagaimana suaranya sekarang?" "Bagus, seperti baru," kata Tiara dengan percaya diri. Hathaway tampak agak curiga. "Mengapa kamu tidak mencoba memainkan sesuatu?" Tiara mengangguk dan mengangkat biolanya. Semua orang diam sementara alunan nada yang jelas dan jernih keluar dari biolanya. Ketika lagu itu berakhir, semua orang bertepuk tangan untuknya.
dan Hathaway menghela nafas dengan kagum. Tuan Lois memang seorang yang terampil. Biola ini terdengar seperti aslinya. Tiara mengangguk mendengar kata-kata Hathaway dan mereka semua mengobrol sejenak sebelum berpisah. Namun ketika Hathaway hendak kembali ke kantornya, Tiara bergegas mengejarnya. Apa ada sesuatu yang terjadi, Tiara? Hathaway menatap Tiara dengan rasa ingin tahu saat melihat Tiara mengikutinya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, jawab Tiara dengan jujur. Mari kita bicarakan di kantor saja. Hathaway membawa Tiara ke kantor dan duduk sebelum menanyainya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tiara mengatakan kepada Hathaway tentang pemikirannya tanpa ragu-ragu. Dapatkah saya pergi ke tempat lain untuk menikmati dunia musik saat saya tidak sedang latihan orkestra? Saya ingin merasakan suasana yang berbeda dalam hal musik sehingga saya dapat memperluas wawasan saya. Hathaway mengerti apa yang dimaksud Tiara, namun dia mengerutkan keningnya saat mendengar kata-kata Tiara. Kenapa kamu berpikir untuk melakukan hal itu? Saya hanya berpikir bahwa musik seharusnya lebih beragam. Jika saya memasukkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, saya pikir itu akan memberi saya lebih banyak pengalaman, yang mana itu merupakan kekurangan dari saya. Selain datang untuk latihan, saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk tampil. Jadi, saya hanya ingin mencari lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan diri saya, ujar Tiara.